Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, para tabi'in, tabi'it, dan hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang berjudul marilah kita bersyukur. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Allah juga memberikan kita nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Allah memberikan kita nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah An-Nahl ayat 18, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak akan mampu. Sungguh hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah As-Saba ayat 13. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar. Allah juga berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 172, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezekimu yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang muslim yang sejati itu tidak pernah terlepas dari 3 keadaan, yang keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama, yaitu bila dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Yang kedua, bila mendapat kesusahan, maka dia bersabar. Dan yang ketiga, bila berbuat dosa, maka dia beristighfar. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999 dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dari keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka dari itu kita sebagai orang muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dan syukur yang sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, namun hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selainnya, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah, kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung Zat yang telah memberikan nikmat tersebut pada kita dengan mengatakan alhamdulillah. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Zat yang kita syukuri, yaitu Allah, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Demikian pembahasan yang saya bahas kali ini. Saya mohon maaf hilap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.